Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengenalan cybercrime. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada cyberspace atau dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkup digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cyberspace menurut Kamus Cambridge Advanced Learning Dictionary. Ya, seperti itu, cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kini kita saat ini. Nah, yang berikutnya sini adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Pada awal 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. Di sini yang pertama, proses di 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer termasuk pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet. Nah, yang kedua ada 1990-an. Ini adalah era di mana World Wide Web atau WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai dikenalkan kepada publik. Menggunakan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Nah, yang berikutnya ada proses di tahun 2000-an. Selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Sistem web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Nah, pada tahun 2010-an, penyeberangan perangkat seluler dan smartphone menggunakan cara orang mengakses internet menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online. Sementara internet melalui digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Nah, pada tahun 2020-an, pada saat pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologis seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Nah, di sini ada istilah cyberspace. Pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau biasa dikenal dengan EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan a Declaration of the Independence of Cyberspace. Nah, di sini ada pengertian cybercrime. Nah, cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber.
merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, cybercrime di sini melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Pada saat Kongres PBB yang dikutip oleh Bandra Nawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan cyber dan kejahatan terkait komputer atau computer related crime. Nah, di sini ada kriteria karakteristik khusus dalam kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 kriteria penting yang dapat menjadi ciri khas dalam kejahatan cyber. Yang pertama ada ruang lingkup kejahatan, yang kedua ada sifat kejahatan, yang ketiga ada pelaku kejahatan, yang keempat ada modus kejahatan, dan yang terakhir ada jenis kerugian yang ditimbulkan. Nah, karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Nah, yang berikutnya ada jenis-jenis kejahatan cyber atau contoh dari kejahatan cyber. Ada pencurian identitas. Nah, seorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Nah, yang kedua ada tindakan phishing. Nah, contohnya di sini pelaku mengirim email atau pesan palsu yang mengoceh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Nah, yang ketiga ada malware. Ini malware salah satu perangkat lunak yang sangat berbahaya. Sini contohnya virus komputer yang menginfeksi komputer korban dapat mencuri data pribadi atau merusak sistem. Nah, yang keempat ada ransomware. Nah, contohnya di sini perangkat lunak yang menginskripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Nah, yang kelima ada jenis kejahatan atau yang biasa kita kenal dengan peretasan atau hacking. Contoh, pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data dan merusak sistem. Nah, yang berikutnya yang keenam, serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Nah, contohnya di sini sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang berikutnya ada pencurian kekayaan intelektual. Contohnya mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Yang kedelapan ada pemalsuan atau forgery. Contohnya di sini membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Yang berikut ada pornografi anak. Contohnya menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Nah, yang ke-10 ada cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Yang berikutnya ada ini contoh dari cyberbullying, menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Yang berikutnya yang ke-11 menyebarkan informasi palsu. Yang ke-12 ada peretasan email, yang ke-13 ada pengintaian. Contohnya di sini kita mengintai atau kelompok rahasia yang mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan dengan cara mengintai. Yang keempat, penggelapan atau cyber extortion, mengecam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Nah, yang ke-15 ada kejahatan keuangan online.
Contoh di sini menipu korban untuk mengirim uang atau hal yang semacamnya. Yang ke-16 ada pelanggaran privasi. Contoh ini merekam orang secara diam-diam, itu merupakan pelanggaran privasi. Pencurian akses, ini mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Yang ke-18 ada kejahatan seksual. Contoh menggunakan internet untuk mencari atau meraih seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Yang 19 ada pemerasan online. Nah, contohnya di sini mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Nah, yang ke-20 ada kejahatan sumber daya komputer. Contohnya menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah. Nah, berikut yang jelaskan mengenai tugas dari cyber atau contoh-contoh kejahatan cyber yang ada di Indonesia. Ini yang pertama ada kejahatan cyber, peretasan atau hacking, dipakar ulah peretasan situs DPRD jadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Jadi peretasan situs web DPR. Nah, di sini ada ada ulasan tentang kejahatan cyber yang pertama ini yang dikutip langsung dari Jakarta CNN Indonesia, situs Dewan Perwakilan Rakyat DPR yakni dpr.go.id sempat mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa diakses. Kondisi itu diduga akibat diretas oleh pihak yang tidak sepakat dengan pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR. Hal utama situs DPR yang seharusnya bertulis Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Saat itu situs DPR sudah bisa kembali diakses. Nah, jadi di sini ada peretasan pada situs DPR yang awalnya itu bertulisan Dewan Perwakilan Rakyat, lalu diubah sama si hacking ini menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua di sini adalah contoh kejahatan cyber menggunakan ransomware. Nah, di sini ada contoh ransomware Lockbit 3.0. Klaim lumpuhkan BSI dan curi data pengguna. Nah, dikutip juga dari CNN Indonesia. Nah, jadi kejadian ransomware ini terjadi di Bank Syariah Indonesia atau BSI, diduga menjadi korban ransomware Lockbit 3.0. Jadi menyebabkan gangguan layanan perbankan, ATM maupun mobile banking, m-banking selama beberapa hari sejak 8/5. Dugaan itu diungkap pakar keamanan cyber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto lewat cuitannya. Teguh juga melampirkan tangkapan layar penggunaan Lockbit 3.0. Jadi penggunaan ransomware Lockbit 3.0 di sini merentas atau menggunakan ransomware Lockbit 3.0 untuk mencuri data pengguna dan menyebabkan gangguan layanan perbankan ATM di Bank Syariah Indonesia. Yang berikutnya ada kejahatan cyber menggunakan serangan DDoS. Serangan cyber DDoS terbesar sepanjang masa 1,35 TBS melanda situs GitHub. Jadi contohnya di sini ada GitHub pada Rabu 28 Februari 2018 situs web hosting kode GitHub terkena serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS terbesar yang pernah ada, mencapai rekor 1,35 TBS.
HTTPS. Menariknya, penyerangan tidak menggunakan jaringan botnet apapun, melainkan menggunakan server memcached yang dikonfigurasi secara salah untuk memperkuat serangan DDoS. Yang berikutnya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.